Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Tuhan adalah gembalaku atau Tuhan adalah gembala yang baik. Dan saat ini kita sampai di ayat yang ketiga dengan berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ya, gembala itu menyegarkan jiwa kita. Saudara, kadangkala domba bisa jatuh dengan keadaan posisi terbalik. Artinya, punggungnya di tanah dan kakinya di atas, saudara. Seringkali terjadi keadaan yang seperti begitu ketika jatuh. Nah, kalau dalam keadaan seperti begini, domba itu akan kesulitan untuk membalikan dirinya sendiri. Dan kalau misalnya gembala tidak berada di tempat, tidak di padang bersama dengan domba-domba, maka saudara, domba itu bisa tidak selamat, bisa mati, saudara, karena terpisah dari kawanan domba lainnya. Nah, saudara, ketika Yesus berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang, di mana Yesus meninggalkan 99 ekor domba dan pergi mencari satu ekor domba yang terhilang. Nah, di balik dari perumpamaan ini, kemungkinan yang terjadi adalah domba yang hilang itu memang dalam keadaan jatuh terbalik dengan posisi punggungnya di bawah dan kakinya di atas. Sehingga tidak bisa kemana-mana, ditinggalkan oleh kawanan domba lainnya. Dan itu yang dicari. Domba itu yang dicari. Nah, domba akan segera mencari domba yang satu ini, yang hilang ini, dan akan segera menemukannya dalam posisi terbalik dengan punggung di bawah dan kaki di atas. Nah, saudara, ketika gembala ini sampai dan dia akan berusaha membantu menolong domba yang terbalik ini dengan membalikkan badan domba ini. Kemudian apa yang dilakukan lagi, saudara? Menggosok-gosok kaki domba ini karena sudah sekian lama mungkin sirkulasi darah mungkin terganggu, dan akan menggosok kaki domba ini supaya aliran darah bisa lancar kembali. Bahkan bukan hanya itu, sang gembala ini kemudian akan perlahan-lahan menopang si domba ini untuk bisa kemudian berjalan pelan. Ya, domba akan mulai berjalan sempoyongan, tetapi gembala akan terus memantau supaya tidak terjatuh. Dan sampai domba itu bisa berdiri dengan kokoh di atas kakinya sendiri. Itulah gembala, saudara, yang menyegarkan jiwa daripada bahaya. Nah, saudara yang terkasih, inilah pemikiran di balik dari perkataan Daud ketika berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, beginilah caranya Tuhan menolong kita sebagai gembala, menolong kita domba-dombanya. Di saat kita tersandung, di saat kita terjatuh, di saat kita hidup tersandung oleh dosa, dan mungkin kita menderita, mungkin kita putus asa, mungkin kita kecewa, dikhianati, saudara, ditinggalkan, dan lain sebagainya. Tuhan datang untuk menolong, memulihkan kita, dan membuat kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam surat-surat Injil, Yesus bagaimana begitu bermurah hati dan mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia pernah ketemu dengan Zakheus, sang pemungut cukai itu yang berdosa. Dan dia berkata pada Zakheus yang dipandang masyarakat berdosa dan disingkirkan oleh masyarakat. Dia berkata, hari ini aku akan makan di rumahmu, Zakheus. Aku akan datang di rumahmu. Lihatlah, saudara. Dia menghampiri Zakheus dengan kasih. Dia pernah berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina dan akan dilempar batu oleh tua-tua Israel. Dan berkata kepadanya, pergilah, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana Yesus bisa mendekati dengan kasih dan memulihkan orang berdosa itu? Saudara, kalau kita melihat Petrus, bagaimana dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus adalah ring satunya Yesus, orang kepercayaannya, tetapi mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tidak marah, tidak menghakimi, tidak menuding-nuding Petrus, tidak, saudara. Tetapi dia datang dengan kasih.
Dengan lemah lembut dia datang memulihkan Petrus yang sudah putus asa, memulihkan Petrus yang sudah mungkin terintimidasi. Dia memulihkan Petrus secara perlahan-lahan. Bahkan setelah itu Yesus mempercayakan Petrus menjadi seorang gembala dan sokong guru bagi jemaat gereja mula-mula. Saudaraku yang terkasih, gembala kita itu menyegarkan jiwa kita. Dia akan datang di saat kita mulai terpuruk, saudara. Ketika orang mungkin meninggalkan kita. Ketika sahabat saudara mungkin meninggalkan kita. Ketika mungkin kita dalam posisi tersulit, dia akan hadir, menolong, memulihkan. Sampai kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Itulah gembala kita yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari jadikan Tuhan adalah gembala kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, gembala agung kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau menyegarkan jiwa kami dalam keadaan, bahkan dalam Tuhan musim kehidupan yang sangat tidak baik sekalipun. Tuhan Kau datang menyegarkan dan memulihkan kami. Biarlah jemaat yang Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mungkin sedang dalam pergumulan berat, Tuhan tolong Engkau segarkan jiwa, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong supaya mereka boleh merasakan sentuhan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.